Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler. Tema kita hari ini adalah Cat tutorial 3 dimensi dasar dengan materi latihan membuat kursi plastik. Materi baru pada video ini adalah fillet, chamfer, slice, dan shell. Oke, kita praktekkan sedikit. Pastikan workspace Anda adalah 3D Basics atau bisa juga 3D modeling. Yang untuk kali ini saya akan pakai 3D modeling. Untuk mengaktifkannya, kita buka di sini, pilih 3D modeling. Atau bisa juga sobat bisa ambil dari sini, kemudian klik di sini 3D modeling. Oke, kita akan mulai. Kita misalnya punya contoh gambar seperti ini yang akan kita fillet. Oke, kita akan mulai dari perintah fillet. Kita ketik F aja cukup atau ambil dari sini ya. Di sini udah fillet, klik di sini. Dia tanya first object, klik aja. Misalnya yang mau di fillet adalah garis ini. Dia tanya fillet radiusnya misalnya 0,5. Kemudian dia tanya select an edge, kalau ada edge lain yang kita mau fillet, klik ya. Misalnya ini, dah enter. Nah, jadi ya. Ini kalau kita bikin shading, nah seperti ini. Fillet cukup. Sekarang saya mau lanjut ke chamfer ya. Chamfer adalah perintah untuk membuat sudut kemiringan pada tepi solid 3 dimensi. Prinsipnya hampir sama dengan perintah fillet tadi. Kita harus menunjuk dua tepi yang akan di-chamfer. Ya, contohnya pada objek yang sama tadi. Caranya CA aja cukup. Dia tanya select first line, tunjuk misalnya ini. Nah, dia tanya surface selection option. Surface yang dia pilih pertama kali defaultnya adalah yang dekat dengan view tadi ya. Kalau kita setuju, tinggal enter OK. Kalau enggak, pilih next. Nah, itu permukaan atasnya sekarang yang ditunjuk. Oke, kita permukaan atas, enter. Nah, dia tanya base surface chamfer distance. Jarak pertamanya 0,5 misalnya. Jarak keduanya 0,5 lagi misalnya. Nah, dia tanya select an edge. Edge yang bisa kita tunjuk adalah yang tadi permukaannya sudah kepilih ya. Jadi kita kalau kita tunjuk ini nggak mau dia. Ya, hanya di seputar permukaan yang tadi udah kita pilih. Ya, misalnya antara ini sama ini kita mau edge, mau kita chamfer. Udah nggak ada lagi, enter. Nah, jadi ya. Oke, perintah chamfer sudah selesai. Berikutnya adalah perintah shell. Oh ya, tadi saya lupa ngasih tahu bahwa yang dimaksud dengan base chamfer distance atau chamfer jarak pertama itu adalah yang jarak yang pada permukaan yang kita pilih ya. Tadi permukaan yang kita pilih adalah permukaan atas, maka yang dimaksud dengan chamfer distance pertama itu adalah dari atas ini ke ujung yang ke chamfer ini ya. Nah, sedangkan second chamfer distance itu adalah jarak dari titik pertemuan ini ke yang bawahnya lagi. Wah, ini. Perintah berikutnya adalah slice, yaitu perintah untuk mengiris atau memotong solid 3 dimensi pada permukaan yang kita tentukan. Slice kita ambil dari sini. Kemudian ditanya select object to slice. Ini yang mau di slice, enter misalnya. Dia tanya start point of slicing plane. Kalau kita langsung tunjuk titik, maka kita akan menggunakan metode 2 titik ya. Misalnya klik di sini, kita akan klik di sini sama klik di sini katakanlah. Maka itu adalah dianggap bidang diagonalnya. Jadi kalau kita klik di sini dan klik sini, itu sama dengan kita menentukan bidang potong itu seperti ini ya. Nah, ini adalah bidang potongnya. Karena kita tentukan tadi diagonal ya, dianggap diagonal ya. Titik pertama di sini, titik kedua di sini. Oke, kita buktikan ya. Slice ini, enter. Tunjuk titik ini sama titik ini. Nah, dia tanya specify a point on desired side or keep both side ya. Di sini kita harus menentukan bagian mana dari belahan ini yang kita pertahankan. Ya, kalau kita tunjuk belahannya di sini artinya terbelah menjadi kiri atau kanan ya. Atau kita bisa pilih keep both sides, artinya dua-duanya tetap bertahan ada, tapi sudah terbelah. Oke, kalau kita tunjuk misalnya klik di sini, artinya ini yang dipertahankan ya, bagian sisi ini. Klik aja sebarang di sebelah sini ya.
Nah, itu yang dipertahankan. Oke, saya undo, ambil slice lagi, ini enter. Coba kita pilih 2 titik lagi tapi dengan arah yang berbeda. Misalnya kita tunjuk ini sama ini gitu ya. Maka bidang potongnya nanti pasti begini ya, dari titik ini ke titik ini, ke titik ini, sama ke titik ini ya, bidangnya di tengah ini. Oke, klik di sini. Kita pilih both side. Nah, itu ya. Sudah terbelah, tapi dia tetap ada dua-duanya ya. Nah, gitu. Oke ya. Saya tunjuk yang berlubang aja deh, ya. Kemudian slice lagi. Pilih ini, enter. Pilihan berikutnya adalah planar object. Nah, kalau pilihan ini kita harus mempunyai objek dulu ya. Objek planar misalnya circle, rectangle ya, berupa bidang yang planar atau bidang 2 dimensi. Misalnya kita bikin circle, katakanlah di sini misalnya. Oh, ini kita move dikit ya ke belakang. Nah, di sini. Ini pas di sini deh biar pas di lubangnya ya. Oke, slice. Ini yang mau di slice, enter. Ambil planar object. Planar objeknya adalah circle ini. Kita pilih yang mau dipertahankan yang belakang deh. Klik aja sembarang di belakang. Nah, gitu ya, kepotong ya. Oke, kita undo. Saya iris. Kemudian slice lagi. Pilihan berikutnya apa nih? Objek surface. Nah, surface itu kalau yang jadi bidang potong itu adalah benda berupa surface ya. Kita rubah dulu. Purchase-nya ambil front mana? Ini front. Nah, udah seperti ini ya. Kita pindahin UCS originnya pindah ke sini. Oke. Lihat ya, X, Y ke atas. Maka kita bisa buat gambar pada bidang ini dengan arah atas bawah ya, kiri kanan. Oke, kita bikin, ambil polyline aja. Nih snapnya kita matiin dulu deh. Kita matiin. Nah, misalnya bentuknya begini. Nah, kita pedit, kita jadikan kurva, ambil klik di sini, ambil spline curve. Nah, misalnya gini ya bidang potongnya. Ini kalau kita rotate 3 dimensi, kita orbit. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini kita extrude biar menjadi surface. Enter. Nah, lebihin aja nggak apa-apa ya kalau sebagai bidang slice. Oke, kita hide, kita cek. Ini kenapa lagi? Ini komputer saya bikin gemes juga rata-rata lama-lama nih. Nah, seperti ini ya bentuknya. Ambil shade dulu deh. Nah, inilah yang akan jadi bidang potongnya. Oke, kita mulai slice. Select object to slice, ini yang mau di slice, enter. Ambil pilih surface. Surface-nya adalah ini. Kemudian dia tanya select object to keep. Yang mau dipertahankan yang atas atau yang bawah, ya. Atau both atau dua-duanya. Oke, kita pertahankan yang bawah deh, yang atas kita hapus. Nah, udah jadi. Ya, kita hapus ini surface slicingnya. Kita balikin ke wireframe deh biar lebih jelas. Nah, gini ya. Kita hide. Oke sobat, berikutnya adalah pilihan apa, sumbu ya kalau nggak salah. Kita undo dulu. Adjustnya kita balikin ke Word, ke WCS sudah. Slice. Tunjuk yang mau di slice adalah ini, enter. Pilihan berikutnya Z axis. Wah, ini panjang perceritanya, ini aja lah yang kalau view juga kita menggunakan
bidang sesuai view sekarang ya, in view. Nah ini X, Y, Z, YZ dan ZX juga kadang-kadang cukup banyak dipakai juga nih. UCS saya balikin dulu ke Word ya, ke UCS. Slice SL, ini yang di slice, enter. Nah kalau kita pilih XY artinya bidang potongnya sesuai dengan X dan Y, jadi ini bidang potongnya tuh ini ya. Nanti dia akan tanya posisinya mau di mana. Kalau kita posisinya di tengah, di sini misalnya kita tunjuk klik di tengah, maka bidang potong yang terjadi itu seperti ini ya. Ini kan arah X yang sekarang nih, nah ini arah Y nya, nah bidang potongnya jadi kira-kira begini ya. Oke, kemudian ya kita cek aja deh satu deh ya, slice select object ini, enter. Kita pilih mana tadi, XY point. Nah dia tanya point on XY plane, poinnya di mana ya, misalnya di tengah, klik. Kemudian yang mau dipertahankan yang mana, bawah atau atas? Bawah deh. Nah jadi oke sobat ya, saya undo, slice lagi, select object ini, nggak ada lagi, enter. Nah kalau YZ sama lah ya, ZX juga sama. Kalau YZ itu ya sesuai dengan yang aktif sekarang, Y-nya kira-kira arahnya, misalnya kita nanti tunjuk poinnya adalah di titik tengah ini, berarti YZ itu seperti ini, Z-nya begini. Jadi bidang potongnya itu ya seperti ini. Oke ya. Kemudian slice lagi, tadi ZX kalau salah ya. Ya, ZX itu Z-nya ke atas, X-nya ke kanan, berarti ini yang kepotong nih. Oke, ini saya gambar aja. Aduh, nih lain aja susah banget ya, lambat sekali gunakan kursor nih. Ini, nah ini ya, jadi X-nya ke kanan, Z-nya ke atas. Oke ya, tapi nggak usah dipraktekin, prinsipnya sama saja. 3 point itu menentukan bidang potong itu dengan menentukan 3 titik. Slice, enter. Tadi apa mana? Nah ini 3 point ya. Klik di sini 3 point. Titik pertama di mana? Misalnya saya mau potong tuh miring ya, jadi bentuk prisma ya, prisma siku. Jadi titik pertama di sini, titik kedua di sini. Nah titik ketiga bisa di sini, bisa di sini ya, karena bentuknya planar. Oke, klik di sini titik ketiganya. Yang dipertahankan yang mana? Yang bawah sini. Nah, gitu ya. Tadi saya tentukan titik 1 di sini, titik 2 di sini, titik 3-nya di sini, atau bisa juga di sini. Oke, saya undo. Nah, tapi slice 3 titik juga sering digunakan kalau kita mau buat irisan di sudut ini ya, misalnya. Karena tadi kita udah belajar chamfer. Chamfer itu hanya menunjuk pada 2 tepi ya. Misalnya ini dan ini, maka dia akan jadi chamfernya jadi seperti segitiga gini ya, segitiganya seperti ini kalau chamfer ya. Nah seperti ini aja nih, tag. Nah tapi sekarang bagaimana ke bawah juga gitu loh, jadi ini tapi juga ke sini. Nah begini. Nah itu kalau pakai chamfer mah nggak bisa ya, harus pakai slice ini. Oke, kita undo. Ambil slice SL, tunjuk sembarang, enter. Ambil 3 point, first point of inner line, first point on plane, tempel di sini, misalnya jaraknya berapa, 1 deh. Nah, kena titik pertama di situ. Titik keduanya tempel, geser lagi, misalnya 1. Dah, titik ketiganya tempel, geser lagi ke bawah, 1. Dah, specify a point on the side of the plane. Ya, karena yang di iris ini, ya pasti yang kita pertahankan pasti yang belakang kan. Nah, jadi ya, kita shading. Ya itu kadang-kadang itu banyak juga dipakai ya, seperti ini. Oke, ada yang mau tanya?
Kebiasaan saya ngajar ya. Oke, selanjutnya adalah perintah shell ya. Saya undo. Shell itu adalah perintah untuk melubangi solid 3 dimensi sehingga terbentuk dinding ya di sepanjang sisi-sisi solid. Oke, kita mulai lagi saja langsung. Shell. Oh, nggak bisa diketik ya. Kalau diketik harus pakai solid edit. Nih boleh kalau kita ketik pakai ini solid edit. Ambil body. Nah, ini ambil shell sini. Ya. Nah, baru tunjuk solid 3 dimensi yang mau kita shell. Mau kita lubangin. Tapi kalau kita mau ambil dari menu, bisa juga ambilnya di sini ya. Ini ada shell. Select 3D solid, klik di sini. Nah, begitu kita tunjuk satu solid, dia langsung tanya remove faces. Permukaan mana yang mau kita remove, mau kita hilangkan. Ya, kita tunjuk aja yang mana terserah. Kita kali ini melubangi yang permukaan atas. Klik aja sebarang di atas ya. Ada lagi gak yang mau di remove? Udah nggak ada lagi, misalnya enter. Enter the cell offset distance. Ini maksudnya ketebalan dindingnya ya. Oke, 0,5 misalnya. Dah, buat lubang ya dengan permukaan atas yang sudah dihapus. Kita coba shading. Kita orbit. Nah, gitu ya. Coba yang kita shell ini. Shell kita ambil dari sini aja ya, daripada kasih perintah solid edit ribet. Ini remove faces, faces atas yang mau di remove. Udah ada lagi, enter. Distance-nya sama deh 0,5. Dah jadi. Oke. Ya, ini adalah latihan kita hari ini membuat kursi plastik. Ya, tapi berhubung saya kurang pandai menggambar, mungkin sobat bisa ngelihat kakinya di sini ada agak bengkak ya. Saya yakin sobat bisa membuat lebih baik. Saya di sini hanya memberikan cara-cara petunjuk untuk menyelesaikan gambar ini. Oke, kita akan mulai. Ya, langkah pertama adalah membuat 3 buah rektangle yang konsentris. Rektangle di sini maksudnya bujur sangkar ya. Rektangle. Ini ukurannya kita ambil aja sembarang ya. Sobat kalau mau ngasih ukuran sendiri ya terserah. Misalnya 10,10. Kecil. Kemudian kita offset. Ambil true aja. Ya, misalnya seginilah kira-kira. Oke, enter. Kemudian kita fillet ujung-ujungnya. Fillet, ambil radiusnya berapa deh, misalnya 2 ya. Terus ambil pilihan polyline P, klik sini. Oke, ini juga fillet, ambil pilihan polyline. Kegedean ya, ambil radiusnya 1,5 deh. Oke, fillet lagi, coba ambil polyline, tetap 1,5 ya. Ya udah ini ya. Nah, langkah berikutnya adalah memindahkan objek ini ke atas ya untuk 2 rektangle. Ini nanti kita buatnya pakai loft. Jadi ini merupakan penampang-penampang dari kursi ini ya pada ketinggian yang kita inginkan. Yang nomor 2 paling kecil kita move ke atas, terserah tingginya mau seberapa. Ini misalnya seginilah. Kemudian move lagi, ini yang paling kecil, itu yang paling atas. Misalnya seginilah ya. Oke, kita lihat dari tampak depan. Nah, seperti ini. Langkah berikutnya adalah membuat kaki ya, lubang kaki ini. Oke, perintahnya adalah polyline PL. Ini pastikan XY-nya memang sudah setara dengan bidang gambar kita ya. Kalau belum, ya misalnya UCS-nya masih dalam kondisi begini ya, ini Z ke atas, itu nggak bisa, kita berarti polyline-nya bergerak ke arah Z. Kita gunakan UCS, ambil view bisa ya, view. Oke, kita mulai ambil polyline di
endpoint ini, kita ambil lagi endpoint ini ya, di sinilah. Kemudian kita ambil midpoint. Dah, enter. Kita fillet, radiusnya mau misalnya radiusnya 2 deh, 2. Tunjuk ini yang privat sama ini. Nah, jadi ya, kita mirror. Enter, kita join. Nah, selesai. Kita cek dari pandangan isometrik. Ini WCS dulu, kembalikan. Oke, kemudian untuk bikin lubang yang dari sisi yang satu lagi ya, kita bisa gunakan mirror. Enter. Mirrornya adalah diagonal ya, dari midpoint ini ke midpoint ini. Enter. Dah, jadi berikutnya adalah membuat ini ya, penyanggah ini, alas kakinya. Kita offset pakai true aja ya, kira-kira ya, kira-kira seginilah. Oke, kemudian kita extrude. Nah, ini harusnya kita offset lagi, itu ada yang rectangle dalamnya ya, untuk pengurang atau untuk subtractionnya. Offset lagi, ambil true, yaitu dari sini pindah ke sini. Oke, sama. Baru kita extrude. Ini, enter. Ya, kira-kira seginilah tingginya. Oke, kita subtract, SU, objek luar, enter, kurang objek dalam, enter. Nah, biar di sininya berlubang ya. Nah, berikutnya kita membuat lofting object ya, dimana 3 rectangle yang tadi kita buat itu merupakan penampangnya. Kita mulai loft. Ini, kemudian ini, kemudian ini, enter. Kita cek ya, ambil shade. Nah, udah jadi. Oke, berikutnya kita fillet ya, fillet objek kursi ini di tepinya. Fillet ini yang kita mau fillet, radiusnya berapa? 0,5 mungkin ya. Udah, nggak ada lagi, enter, selesai. Nah, berikutnya adalah kita membuat lubang ya. Nah, di sini kita buat lubang nih. Pakai apa peritatannya tadi? Shell ya. Ini kita shell. Tik. Nah, dia tanya remove faces. Yang mau di remove face-nya mana? Yang bawah pasti ya. Udah, nggak ada lagi, enter. Shell di offset distance, tebal dindingnya ya, berapa? Ambil aja misalnya 0,2. Nah, lubang ya. Berikutnya adalah menggabungkan antara kursi dan ini nih ya, penyangga alas kakinya, union. Ini sama ini digabung, enter. Nah, jadi ya, berikutnya apa? Nah, berikutnya baru kita lubangin nih, kita potong nih. Jadi ini kita convert dulu menjadi surface. Caranya apa tadi? Extrude. Aduh, extend. Ini lelet sekali ya keyboardnya ya. EXT. Saya harus nunggu dulu T-nya muncul baru. Enter. Jauhin ya. Udah selesai. Kita move ke depan, pastikan dia lebih ya, objek yang berfungsi sebagai slice. Ini tulisan gini, continue aja. Ih, lelatnya nggak bisa bergerak cepat. Kenapa nih?
Oke, kita cek di sini udah lebih nggak depan belakangnya. Oh, ini kurang ke belakang lagi nih. Move. Nah, segini ya. Depan belakang udah lebih. Nah, sekarang yang sisi satu lagi. Nah. Extrude. Ini enter. Selesai. Kemudian kita move. Enter. Continue aja tulisan gini. Aduh. Nah, seginilah kira-kira ya. Dah, slicingnya udah pada posisi yang benar, baru kita kasih perintah slice. Slice itu ambil di sini bu saya, atau ketik SL juga boleh. Yang mau di slice adalah ini. Kemudian dia tanya, oh udah, enter dulu, ambil surface. Nah, ini yang berperan sebagai pemotongnya. Dah, dia tanya mau dipertahankan, yang atas pasti ya. Ini kan kalau kita tunjuk ini berarti yang dipotong tuh adalah ini terbelahnya ya, ini dan ini. Yang kita pertahankan pasti yang atas ya. Klik. Dah. Slice. Sekarang di sisi satu lagi. SL. L-nya udah saya ketik loh tadi. Dah, ini yang mau di slice, enter dulu, ambil surface. Yang mau dijadikan potongan adalah ini, yang mau dipertahankan adalah ini. Dah, selesai. Kita hapus surface yang udah selesai tugasnya. Dah, kemudian kita hapus objek dua dimensinya. Dah, jadi ya. Berikutnya apa coba? Kita buat ini nih, lubangnya ya. Kita dari tampak atas aja deh, bikinnya top. Ini kita bikin gambar bantu deh ya. Circle. Ya seginilah kira-kira. Oke. Kita extrude. Tinggiin aja ya. Nih. Dan pastikan dia atas dan bawahnya sudah lebih. Enter. Ya, kita cek. Nah, udah lebih ya. Oke, baru kita subtract. SU ini enter kurang ini. Enter. Nah, jadi udah, berarti secara prinsip semua objek yang kita butuhkan udah selesai semua. Tinggal finishingnya, yaitu membuat halus ujung-ujung ini ya. Ujung-ujung ininya kita bikin bulat. Pakai apa tadi? Salah. Bukan chamfer ya, tapi fillet. Pinter. Oke, fillet. Kemudian tunjuk ini. Radiusnya 0,5. Kalau segini aja tadi 0,2 ya tebal ini. Berarti ambil aja 0,05. Dah, enter, selesai. Dah, fillet lagi, kemudian tunjuk yang ini sama 0,05 aja, enter, selesai. Karena nggak mau. Oh, di sini ada sisanya ya, ada sisa di sini. Pakai chain ya, ambil fillet, ada surface, ada tepi yang tidak terpilih, padahal dia nyambung. Klik ini. 0,05 benar, ambil chain, klik di sini. Jadi semua yang bersambungan dengan dia akan kepilih. Dah, enter. Dah, jadi ya. Nah, dengan cara yang sama, sobat bisa memfillet seluruh kaki yang lain ya. Saya contohkan sekali lagi.
ambil fillet, klik tepi ini. Nah, untuk memastikan ini 0,05 benar. Nah, untuk memastikan semua tepi yang bersambungan itu terpilih, ambil chain ya, chain, tunjuk lagi tepi yang sama. Nah, biar kepilih semua, dah enter. Nah, jadi satu lagi chain fillet, kemudian pilih ini, ambil 0,05, terus pilih chain, tunjuk lagi permukaan yang sama, tepi yang sama, dah enter. Ya, jadi ya sisanya sobat bisa bikin sendiri ya dengan cara yang sama. Sekarang saya tampilkan dalam bentuk shaded. Nah, jadi oke, kalau mau dirubah warnanya monggo. Saya sih lebih suka warnanya itu kalau nggak hijau biru ya, teduh. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Kebiasaan ngajar. Ya udah, sobat, sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah akan disambung lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.